Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Atos. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Talim. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM dan pengurus Masjid Asy-Syuhada, Al-Muhajirin, Al-Barokah, Musola Al-Ikhlas, dan pengurus FBS Mustika. Yang kami hormati juga Bapak Ketua RW 014, Bapak Marudin atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT Lingkum Masjid An-Nur. Yang kami hormati para tokoh alim ulama dan tokoh masyarakat, serta jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas galimpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam berikut beliau yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan agenda kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan barzanji dan diiring hadroh, yang mana alhamdulillah tadi sebelumnya telah dibawakan oleh kelompok barzanji Masjid An-Nur dan kita bersama. Yang kedua, pembukaan acara pada malam hari ini. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Saiful. Yang keempat, sambutan akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid An-Nur dan selanjutnya disusul oleh Ketua RW 014. Yang selanjutnya ceramah dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Atos, dan yang terakhir penutup. Baik jemaah yang dirahmati Allah, langsung saja memasuki rangkaian acara yang pertama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Umul Kitab Al-Fatihah. Al-Hazini wa kulli niyatin salihah wa ala rati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 3, yang insya Allah akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Saiful. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilaksanakan. Semoga kita yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur. Kepada Bapak Ta'lim dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hanif yang telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah apa yang menjadi satu harapan kita bersama, mudah-mudahan kita dapat mendengarkan dan juga dapat mengimplementasikan apa yang telah diberikan kultum daripada Bapak Hamid. Dan terima kasih kepada semua panitia, Bapak dan Ibu yang selama ini alhamdulillah dapat berjalan dengan baik untuk menjalankan Isra Mi'raj ini. Insya Allah mudah-mudahan semua jamaah dan juga panitia mendapatkan syafaat dan barokah. Mudah-mudahan juga Masjid An-Nur ini menjadi satu tumpuan harapan kita bersama dengan warga, khususnya di RW 14 dari RT 1 dengan sampai RT 10. Terima kasih atas kehadirannya juga para DKM Aswada, DKM Muhajirin dan juga Musholah Al-Ikhlas. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah Masjid An-Nur. Mari sama-sama berlomba untuk membuat satu apa yang telah kita canangkan dalam digarisbawahi untuk menjalankan syariat-syariat kita untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu juga saya berharap kepada semua jamaah An-Nur, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, Masjid An-Nur ini kebetulan sekali dalam keadaan renovasi, mudah-mudahan dapat ibu bapak menginfakkan sedikit rezekinya.
Insya Allah mudah-mudahan barokah. Dan di samping itu juga pada adik-adik, kebetulan Pak Habib, ini anak-anak kita juga baru ya, kurang lebih 3 bulan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa tampil ke hadapan Habib. Terima kasih. Dan juga mudah-mudahan adik-adik dapatkan barokah. Apa yang menjadi harapan dari bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan semua ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada Bapak RW yang mewakili, yang belum mungkin tidak hadir, dari stafnya. Terima kasih atas dukungannya dan supportnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke depan yang laki, ibu yang di atas boleh turun ke bawah. Habib doain yang turun pergi haji insya Allah. Yang di atas turun semua. Maju, nak berdiri bu. Bawa makanannya rapat. Ustadz bisa agak kesini dikit ya. Dibawa makanannya. Maju pak. Kita biar dekat. Insya Allah di akhirat kita dekat. Maju. Ibu-ibu maju juga bu. Iya. Maju terus. Ya maju bu, nggak apa-apa bu, terus bu, satu karpet lagi bu. Talal badru alaina min saniyatil. Yang di atas turun, Habib doain pergi haji insya Allah, umroh insya Allah. Bawa makanannya. Lela ida talal alaina min yatil wada wajib. Maju nak maju. Alaina ma dalih la jadikan kita orang yang menegakkan salat 5 waktu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Mana suaranya? Allah berselawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Silakan duduk kembali, jangan mundur. Yang mundur Habib doain nyasar pulangnya. Duduk bu, duduk di tempat. Iya, jangan mundur. Kalau makanannya ketinggalan ambil. Maaf. Nak munduran sedikit sayang. Munduran sayang. Ya pintar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salawat salatullah ala yasin. Mana suaranya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Semua tawassalna
salamullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, baca selawat pada. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah. Ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min Wa minhum semua badari ya Allah. Salatullah salamullah ya Allah Ala Taha muliakan jamaah Masjid An-Nur, Salatullah muliakan pengurusnya, muliakan semua kaum muslimin wal muslimin. Ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam insya Allah panjang umur, sehat walafiat, duitnya banyak, mobilnya Alphard, rumahnya tingkat, kagak kebanjiran, yang banjir sabar, anak-anak semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang solehat, bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang soleh ya Rabbal. HP-nya ditaruh dulu. Kalau moto video nggak apa-apa, tapi jangan chattingan, jangan WA-an sama si dia. Karena kalau lagi ceramah yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan hadis, yang disampaikan kalam hikmah, penuh daripada manfaat, maka itu alangkah bagusnya HP-nya taruh di kantong dulu ya. Kalau video sebentar nggak apa-apa, foto nggak apa-apa, habis itu konsentrasi lagi. Setuju? Setuju? Yang HP-nya disimpan ketika saya ceramah, insya Allah Habib doain pulang dari sini HP-nya ganti yang baru, iPhone 17, Samsung lipat. Alhamdulillah terang ya Allah. Saya kira ini matahari, coba dari tadi begini. Betul nggak? Saya udah hitam tambah hitam, tambah lagi lampu tambah terang, yang ngantuk jadi melek. Alhamdulillah ya Allah, wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Mari kita selawat tim hadroh. Masya Allah nih anak-anak masih luar biasa, masih putih-putih. Ntar SMA mulai item-item karena kerja. Ya, semangat ya. Saya dengar udah 3 bulan latihan. Insya Allah ya, mudah-mudahan nih anak-anak kita nih Bu, ya Allah, yang bakal masukin kita ke dalam surga. Bisa juga anak kita yang bakal masukin kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka anak-anak kita nih Masya Allah nih dilatih hadroh, dia berjamaah sholatnya
saya yakin insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Semuanya semangat, siap bersolawat? Kurang kencang, siap bersolawat? Bu, siap bersolawat? Buka lisan kita. Insya Allah bulan Sya'ban, khusus di bulan Sya'ban diutus malaikat. Khusus bulan Sya'ban, khusus bulan Sya'ban, malaikat diutus untuk menyambut orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Sya'ban adalah bulan diperintahkannya berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita nggak berselawat? Karena sekali kita berselawat, Allah akan balas 10 kebaikan, 10 ampunan dosa, 10 kasih sayang dari Allah. Itu baru 1. Bagaimana 2? Bagaimana 100? Maka itu selawat ini adalah amal soleh, amal ibadah yang paling gampang, tapi pahalanya besar. Bahkan dikatakan kullu amalin makbulatun wa mardudatun illa man shalla alayya. Semua amal ibadah ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Kita yakin gak sholat kita diterima? Tolong jawab, yakin gak sholat kita diterima? Yakinnya yakin benar apa setengah-setengah nih? Hakul yakin. Kalau hakul yakin itu nggak ragu-ragu lagi. Dia udah hakul yakin, benar-benar yakin. Tapi biasanya keyakinan itu ada keraguan. Kenapa? Karena bacaannya mungkin belum benar. Puasa kita juga begitu. Kita yakin diterima. Begitu juga ibadah haji kita, begitu juga sedekah dan zakat kita. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berselawat maka pasti diterima. Nggak ada keraguan lagi kita. Bahkan siapa yang dia solawatnya sombong diterima. Saya bilang sama Pak Ketua DKM, Pak Taklim, saya tiap hari alhamdulillah selawat 1000 kali. Sombong kita tetap diterima sama Allah. Sombong boleh gak? Sombong boleh gak? Gak boleh. Lu main boleh-boleh aja. Yang berhak sombong Allah, Al-Mutakabbir. Allah yang berhak sombong. Tapi ketika Anda berselawat, Anda boleh di situ kita sombong. Selawat nih kayak saya nih, selawat tiap hari. Gak berdosa kita, cuman 1 selawat. Maka nabi-nabi yang lain ngiri. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Adam ngiri. Amalan-amalan semua, kok sholawat doang gampang banget diterima. Itu permintaan Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya Allah kepada umatnya, saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Siap berselawat? Siap berselawat? Tibil gulub, mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir wal batin. Penyakit ada 2. Yang pertama zahir, yang kelihatan. Batin yaitu hati kita. Itu suara apaan? Dia kecekek kali ntar tuh. Oh nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oh dia selawat kali. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan nih burung nanti bersama kita masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sholawat tibil gulub. Penyakit ada 2, zahir wal batin. Zahir itu pusing, stroke, gula, diabetes, ya, asam urat, asam lambung, gigi nggak ada. Lo tuh kan sakit juga, mata, ya, pilek, itu penyakit zahir. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah,
Itu dikatakan orang berusaha cari obat untuk menyembuhkan penyakit zahir, tapi sedikit orang yang mencari obat untuk menyembuhkan penyakit batin. Apa penyakit batin? Sombong, ria, hasud, dengki, permusuhan. Dia nggak pernah cari obat. Yang dia cari obatnya kalau stroke baru repot, kalau asam urat baru repot. Apalagi? Asam lambung. Suaminya kawin lagi repot. Dia nggak pernah repot ame hatinya. Tiap hari buka aib orang, tiap hari ngejelekin orang, tiap hari ngadu domba orang. Statusnya semuanya ancaman, statusnya semuanya untuk menunjukkan kepada satu orang. Ini penyakit hati, lebih berbahaya. Semakin tua hatinya semakin kejam, semakin tua mulutnya semakin tajam. Pisau kali. Bu, mau gak sembuh penyakitnya? Zahir wal batin mau sembuh? Anak-anak, ayah dan ibunya yang sedang sakit, dengan kamu berselawat, duduknya yang rapi sayang. Pinter nih, nanti duduknya di depan. Ya nggak boleh lihat Habib dapat makanan. Iya, dia main. Beb, boleh lempernya? Ambil sayang. Kita kasih satu piring. Dia bingung akhirnya. Alhamdulillah dia pinter, dibagiin teman-temannya. Dia dapat satu, temannya dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang laki-laki semuanya jawab, dari anak-anak, pemudanya, dewasa yang sudah. Bapak-bapak tolong jawab, mau disembuhkan nggak penyakitnya? Zahirnya mau sembuh, batinnya mau sembuh. Siap berselawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Semuanya baca, baca, anak-anak baca. Afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu, ibu-ibu aja. Allah, yang perempuan semuanya. Allah wa afi. Ya Allah, sembuhkan penyakit ibu kami. Allah uril absari wadiya wa ala hadroh pukul behe wasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Ya Allah, sembuhkan penyakit ayah dan ibu kami. Jangan kau keluarkan kami dari masjid yang suci ini, dari masjid An-Nur ini, kecuali kau telah menyembuhkan penyakit kami. Sehat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama Habib muliakan, kita baca dulu ya. Izin nih buka handphone.
Iya, izin. Nggak boleh. Saya mau bacain soalnya nggak hafal nih. Ketua RW 014, ada ketua RW-nya. Ya. Oh, nggak apa-apa, nanti dia nyumbang lebih besar untuk renovasi. Alhamdulillah, renovasi butuh 200 juta. Ya, sekarang baru ada 50 juta. Habib nyumbang 500.000. Ya, saya dicatat nanti 500.000. Nanti nyusul yang lainnya. Habib todongin satu-satu. Pokok jatahnya sekarang malam ini 20 juta. Jangan keluar dari masjid ini kecuali kita dapat 20 juta. Insya Allah. Siapa yang mau ngikutin Habib? Ya, dari sini dulu. Bapak mau nyumbang nggak? Mana bagian pencatatnya siapa? Nggak apa-apa bu, ngutang nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ibu nggak bawa duit, bapak nggak bawa duit, nggak jadi masalah. Ayo, sebelum Habib masuk ke dalam tema kita, kajian kita pada malam hari ini, saya minta izin 10 menit untuk ngumpulin dana renovasi. Habib 500.000. Ada bagian pencatatnya nggak Pak Ketua, Pak Taklim? Ibu pencatatnya? Ya, ibu bisa dicatat ya bu. Ini tahadus bin ni'mah. Innamal a'malu binniyat. 500.000. Bapak mau nyumbang berapa? Tunjuk aja, tunjuk. Berapa? 1 juta? Hah? 100.000. Nah, 100.000 nih. Siapa namanya? Pak Tono. Pak Tomo, antum Ustaz 1 juta 100.000. Nah, namanya Ustaz siapa? Ustaz Daru. Iya. Nah, ini dicatat 100.000. Antum sama nih 100.000 juga. Iya. Antum sama 100.000. Nggak apa-apa, Beb, saya nggak bawa duit sekarang, nggak jadi masalah. Emang renovasinya kan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kan? Iya, nggak apa-apa. Nanti datang Pak Ketua, Pak Taklim. Saya waktu itu di masjid pas acara itu saya nyumbang 100.000, saya belum. Ya, ini sekarang saya kasih. Alhamdulillah. Saya mau tahu nih, kamu anak-anak tim, ya tim hadroh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu sekarang kompromi. Kamu ngasih berapa? Ini misalnya kamu 20.000 atau ini 50. Ayo kompromi dulu. Bapak berapa? Pak siapa namanya? Pak Urip. Bu, Pak Urip bu. Udah tahu ya? Udah. 100.000. Pokoknya toko-toko masyarakat harus di atas 500.000. Ini buat amal jariah. Kalau nggak dipaksain zaman sekarang nggak bakal keluar, betul nggak? Betul apa betul? Giliran anaknya beli handphone yang 2 juta, 5 juta, 25 juta. Ini malam ini buat amal jariah kita. Nanti anak kita yang kita beliin mobil, yang kita beliin handphone, boro-boro ingat sama kita. Sekarang Anda punya harta, keluarin. Udah Beb, nggak usah pakai nyumbang-nyumbangan. Semua saya yang nutupin. Ada yang begitu? Ada gak? Habib, doain ntar saya jual mobil dulu. Alhamdulillah. Doain biar banyak rezekinya bu. Ini yang bagian nyatet dia di atas Habib nih ntar nih. Kamu mau nyumbang sayang? Berapa sayang? Namanya siapa? Deril. 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 Nih Deril, bapaknya hadir gak? Abah, Umi? Enggak. Mau nyumbang berapa sayang? 20.000 tuh. Bu, Masya Allah bu. Niatin buat ayah dan ibu kamu ya nak ya. Dan kamu menjadi anak yang soleh nantinya nak ya. Amin ya robbal alamin. Tadi sholat pakai celana ini. Sobek tuh dengkulnya. Antar sholatnya diulang lagi ya sayang ya. Udah terkumpul? Diri tim hadroh. Minjem mic-nya pak. Maaf.
Mana ketuanya? Nah, pegang mic-nya. Ya, tim Hadro dari Masjid An-Nur nyumbang untuk renovasi sebesar berapa? Sebesar berapa? 80.000. Takbir. Takbir. Duduk. Habib doain jadi ulama semuanya. Ya. Kamu mau nyumbang sayang? Enggak. Enggak apa-apa. Bib, saya ada 2.000, boleh gak? Alhamdulillah. Baik, biar enggak waktunya enggak kelamaan, yang depan dulu di atas 500.000 atau sebanding dengan Habib, boleh. Ada yang mau 500.000? Kalau udah, ya kalau udah 100.000 nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Beb, saya udah, nggak apa-apa. Beb, saya mau nyumbang lagi 50.000. Saya udah nyumbang, Beb, saya mau nyumbang lagi 50.000, nggak jadi masalah, Bu. Ini buat alam kubur kita. Di alam kubur kita tentram, di akhirat insya Allah kita tentram. Ada 500.000, di atas 500.000 ada? Ya, nggak apa-apa, Pak. Ada itu nggak kotak amal, Pak? Ada apa, kardus deh, kardus kosong. Ada yang 500.000? Bapak silakan. Habib doain yang 500.000 pergi haji insya Allah tahun ini. Bu, 500.000. Ada 500.000? Mana? Alhamdulillah. Ibu siapa, Bu? Bu Kartini, tolong dicatat. Takbir. Takbir. Nggak usah takut, Bu. Insya Allah Allah akan berikan balasan berlipat-lipat ganda. Hari ini ibu nggak kelihatan dibalas oleh Allah, tapi nanti Allah akan membalas kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Ibu nggak tahu balasan Allah kapan itu datang. Insya Allah. Ada lagi 500.000. Ya, pencatat berapa? 1 juta. Oh, 500. Alhamdulillah. Ibu siapa? Era. Kamu keliling dari depan, yang mau nyumbang silahkan. Nah, dari sana, dari pojok. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini Habib yang 500.000 dulu. Ibu siapa? Mohon maaf tadi. Ibu Hera ya. Ibu Hera 500.000 pencatat dana yang masuk malam hari ini. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ibu dibalas oleh Allah kebaikannya. Bapak jangan mau kalah sama ibu-ibu. Apa pada takut sama istrinya kali? Ya, duitnya dipegang sama istri semua soalnya. Ada. Ya, kamu berapa? 500.000. Dengan siapa? Sudah menikah? Sudah. Ibu siapa namanya? Hani. Ibu Hani 500.000. RT berapa? Tinggal di sini apa? Oh bukan, tolong dicatat. Ada nomor. Kenapa tuh, ada apa nak? Ada apa? Ya, ada lagi 500.000. Yang misalnya enggak, itu enggak apa-apa, Bu. Nek Habib mau bacain Al-Fatihah nanti 7 kali bagi yang nyumbang pada malam hari ini, baik yang 2.000, 10.000, 50.000, berapa aja. Pokok yang ada malam ini jangan sampai gak dikeluarin, karena saya pengen doakan surat Al-Fatihah 7 kali. 7 kali. 7 kali ini kita niatkan biar kita bisa pergi haji, biar kita bisa umroh, biar kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. 500.000 nggak apa-apa, Bu. Keluarin aja 2.000, 10.000, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Mau kecil atau besar, insya Allah akan dibalas oleh Allah. Ini udah 2 juta nih. Udah kelihatan 2 juta nih. Ya, alhamdulillah. Duitnya nggak harus malam ini. Duitnya boleh sebulan lagi. Duitnya boleh, Beb, saya 500.000. Nanti Anda bisa komunikasi dengan ketua, nyicil tiap hari 50 atau 20.000, nggak apa-apa. Ada yang mau 500, diniatin. Tuh, kamu ke sana, kasih ibu. Mana satu orang? Ya, itu harus diri, orangnya harus diri. Nih kasih nih, biar diri satu. Ya, biar diri. Ya sudah. Yang depan ada yang 500.000, bapak-bapak. Ya nggak apa-apa, Pak, nggak usah malu, tidak apa-apa. Insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita selawat lagi sekali lagi sembari ngiter kotak amalnya. Allah
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi salatan tubashiruna biha Allah wa ahlana wa auladana wa dani amasyaykhina wa muallimina wa طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة semua Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna dihitung, duitnya dihitung. wa Ketua pengurusnya silakan dihitung. wa jami'a masyayikhina wa muallimina labatana wa talibatina min yaumina ada ila yaumi hadrah semua Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi busra salatan tubasyir yang hafal tolong diikuti wa ahlana wa auladana ya Allah selamatkan keluarga kami, jaga ayah dan ibu kami, jaga anak-anak kami, jaga istri dan suami kami, jadikan anak-anak kami, murid-murid kami, guru-guru kami, jaga mereka. Alhamdulillah. Itu udah kelihatan tadi 2 juta. Mungkin ada yang di luar transfer atau kabarin kepada ibu siapa tadi? Ibu Bu Farah, Bu Hera, ya, Bu Herawati, silahkan ya kirim sama dia, nanti dikabarkan nama ketua masjid yaitu Bapak Ustadz Taklim, ya, ketua DKM-nya. Ya, begitu juga semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan mendengar berapa untuk bantuan jamaah. Jangan pernah berhenti. Ini nanti kita masjid, kita bakal disolatin di masjid ini. Anda nyumbang, ini masjid bakal manggil Anda. Allah akan gerakkan benda-benda ini semuanya untuk memanggil arwah kamu yang meninggal. Dia senang. Kenapa? Karena dia perhatian sama masjid, karena dia membantu masjid, karena dia sholat berjamaah di masjid, karena dia tukang azan, karena dia merapikan masjid, karena dia menjaga masjid. Oh subhanallah, ini tiang-tiang akan bersaksi di hadapan Allah. Maka di dalam hadis dikatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, yang artinya Nabi SAW bersabda, tidak dikatakan sempurna. Tolong perhatikan, tidak dikatakan sempurna sholat seorang tetangga masjid kalau dia nggak sholat di dalam masjid. Bu, lemes banget abis amal. Girang apa bu? Nggak bakal berkurang. Tidak bakal. Saya nggak pernah lihat ada orang rajin sodakohnya, ya. Dia itu ingat, Allah memberikan kekayaan nama kita itu bukan berupa harta benda. Rizki yang paling besar adalah sabar. Rizki yang paling besar adalah sabar. Saya udah nyumbang, saya udah sodako, kok gak dibalas-balas duit ya? Dia gak merasa hidupnya diberikan kesabaran, hidupnya diberikan nikmat. Rizki yang paling besar kata Nabi adalah as-sabru
Sabar. Biasanya orang banyak duit nggak sabaran. Betul? Pengennya cepet-cepet. Lampu merah kagak mau berhenti. Kenapa? Karena dia banyak duit. Karena dia pejabat. Karena dia penguasa. Ya, karena tidak sabar. Udah belum apa? Berapa semuanya tuh yang 1.057.000. 1.057.000. Jadi malam hari ini kita dapat hampir berapa ibu? Catatan ibu. Kalau yang ini bu, yang di kotak tadi 1.057.000. Ditambah catatan ibu jadi berapa semuanya totalnya? Shallu ala Muhammad, shallu ala Nabi. Saya minta waktu sampai jam 10 kurang 10 menit. Sekarang jam 9:40. Jadi saya punya waktu 10 menit lagi. Insya Allah nanti langsung intinya. Jadi jam 10 kurang 10 menit saya tutup. Sudah. Yang dicatatan 2.800.000 ditambah 1.057.000 jadinya 3.057.000 tambah 100.000 tuh jadinya 3.157.000 ya 3.957.000 ya. Ntar hitung-hitungannya ntar aja bu. Dulu nilai matematik jeblok soalnya. Alhamdulillah. Sallu qabla an tusalla. Artinya sholatlah kamu sebelum disolatkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kamu di depan imam. Sholat di belakang imam sebelum nanti kamu disolatkan di depan. Paham kamu? Paham ya? Mengerti ya? Alhamdulillah. Cerdas kamu nak. Alhamdulillah. Kamu paham? Sholat di belakang imam. Kamu bisa berdiri sayang? Ini berdiri. Ya, ya diri. Ini anak-anak biar sini. Sayang, cerdas. Nah, kamu udah cukup ngadepnya ke sini aja. Ini imam. Ya. Kamu sholat di belakang imam. Sebelum nanti kamu disolatkan di depan imam. Artinya apa sayang? Udah meninggal. Udah meninggal, pinter. Gue takut ya kalau meninggal. Duduk. Alhamdulillah. Kalau disolatin di depan imam berarti sudah meninggal. Hati-hati, ini peristiwa Isra wal Mi'raj, nggak main-main ini. Maksiat yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Dosa yang paling besar adalah musyrik, menduakan Allah, nggak ada ampunnya. La tusyrik billah. Jangan kau berbuat musyrik kepada Allah, menduakan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling benar di atas muka bumi ini adalah agama Islam. Diancam sama Allah. Allah yang ngancam pak, bukan manusia yang ngancam. Wa may yabtaghi ghairal islam madina. Siapa orang yang memeluk agama selain Islam, dia gak mau sama Islam, fala yuqbala minhu, dia gak bakal diterima sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi.
Cuman kalau ada agama lain, kita nggak boleh bilang, Pak, agama yang paling benar itu Islam. Kalau Bapak nggak memeluk agama Islam, nanti di akhirat rugi. Itu namanya provokator. Nggak boleh. Saya kan ngomongnya di depan orang Islam, betul apa betul? Mempertahankan akidah. Kecuali saya ngomong di gereja atau di tempat yang lain, tempat ibadah, semuanya bukan orang Islam, itu nggak boleh. Itu namanya Anda menghancurkan agama yang lain. Bahkan Nabi katakan, Pak, siapa yang mengganggu agama selain Islam, dia akan menjadi musuhku nanti di yaumil kiamah. Itu Nabi ngancem. Hei Anda orang-orang Islam, kalau ada agama yang lain selain Islam Anda ganggu, aku menjadi musuh Anda nanti di yaumil kiamah. Jadi kita orang Islam harus menjaga. Gak boleh lakum dinukum, gak boleh kita hina sesembahan mereka, gak boleh kita hina. Biarkan itu urusan mereka. Kita, tugas kita hanya berdakwah. Kita doakan. Kita punya tetangga non muslim, doain Pak. Doa Anda ini mustajabah, ditunggu sama Allah. Saya ngalamin Pak. Saya dulu, sekarang rumah saya di Cilangkap, di Jalan Asy-Syafi'iyah, depan kantor BPOPM, apa tuh, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Ya, depannya udah tuh ada Gang Umi di situ. Saya dari tahun 2009 tinggal di situ. Hah? Bukan di Cilangkap sini. BPOM ya. Depan situ. Itu Jalan Asy-Syafi'iyah Umi. Itu Pak, dulu Bu, saya bangun rumah. Saya cari yang bisa ngutangin nih. Ngutangin, saya mau bangun rumah, duit kagak ada. Tapi saya cari pangkalan material yang bisa ngutangin. Satu orang kagak kasih, satu orang kagak kasih. Saya ke orang Cina Pak, ke orang non muslim, gak tahu Allah yang takdirin. Saya bilang, kok saya mau ngutang, saya lagi bangun ini, lagi bangun rumah. Gak apa-apa Pak, silakan. Mau ngambil apa? Pasir, semen, silakan. Subhanallah, ada berkahnya Pak. Itu setiap saya datang ke tokonya mesen, saya punya kesempatan berdakwah. Tapi dakwah saya nggak ngomong. Dakwah saya, kok gimana, kok kabarnya, selamat pagi ya. Nak, kamu bisa berdiri sayang? Ya, diri. Nih Pak, nih contoh. Nih, sini kamu sini, depan sini. Ini saya duduk di sini, dia ngadep ke sana. Contoh. Ini engkoknya. Saya bilang, kok gimana kabarnya? Wah, ketawa-tawa. Ini saya usap-usap belakangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi nggak pakai suara. Kalau pakai suara, beb, saya ruqyah. Agak, saya dalam hati. Baca ayat kursi, gimana kok kabarnya, kok sehat ya? Ini saya mau mesen ini nih, mau mesen ini. Ini dalam hati ini bersalawat Pak. Hati baca ayat kursi. Terus duduk, silakan. Terkencing lagi teh. Ngompol lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Bangun rumah setahun 2 tahun. 2009, 2010 baru saya nempatin rumah. 2013 ya, itu lewat depan rumah saya, buka kaca, dia ucapin salam. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya masih ragu-ragu jawabnya. Waalaikumsalam, bilang gitu aja deh. Waalaikumsalam. Beb, alhamdulillah saya udah masuk Islam. Ya. Jadi kita nggak boleh ganggu agama apapun, tidak boleh. Selama dia masih dijaga oleh pemerintah, selama dia masih dijaga oleh keamanannya, nggak boleh kita ganggu. Dia nggak boleh ganggu kita, kita nggak boleh ganggu dia. Dia mau Natalan, dia mau beribadah, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Negara kita menjaga semua agama. Selama agama itu damai, selama agama itu tidak mengganggu ketentraman masyarakat yang ada,
Shallu ala Muhammad. Ayo kita semuanya sholat yang benar. Peristiwa Isra wal Mi'raj 2 menit lagi soalnya. Iya. Ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj intinya cuma satu. Saya kedatangan tamu dari Jepang. Setelah rumah saya yang tadi saya bangun di Gang Umi di Jalan Syafi'iyah jadi, itu subhanallah kayak tahu aja tuh tamu dari Jepang. Saya ketemu di Lenteng Agung, lagi ada pertemuan pada waktu itu. Tahu-tahu dia bilang, Habib rumahnya di mana? Pakai bahasa Arab ngomongnya. Orang Jepang asli, negara Jepang asli. Yang punya handphone mau dibuka, Habib izinin. Buka di Google, tulis Profesor Doktor Kazuhiro Arai. Namanya Profesor Doktor Kazuhiro Arai dari Jepang. Profesor Doktor Kazuhiro Arai, penyembah matahari. Penyembah apa? Matahari. Agamanya agama Shinto. Ringkas, datang ke rumah saya. Pakai bahasa Arab ngomongnya. Juz ke-30 Pak, apal. Kita yang dari kecil, mohon maaf ya, dari kecil sampai kita dewasa sampai tua, kalau dibandingkan sama dia, saya bukan membanggakan dia, tidak. Kalau orang mau belajar, insya Allah dia bakal bisa. Tapi kalau dia diam saja, dia nggak bakal bisa selamanya. Ini dia bilang, Habib, pakai bahasa Arab waktu itu. Saya hafal juz ke-30. Saya bilang, Tayyib, Iqra wadduha. Dia baca wadduha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasih, penyembah matahari. Saya suruh baca lagi sabihis, habis. Fasih. Ringkas. Saya karena orang tua orang Betawi, kakek nenek juga Betawi Arab, jadinya kita nyediain sayur asem. Sayur asem, sambal terasi, ikan teri, nggak ketinggalan jeng-jeng, kol-kol, jengkol. Beneran ini, istri saya suruh masakin. Kita makan, selesai makan. Yang saya salut sama dia, Pak, di rumah ada perpustakaan di rumah saya, nggak banyak bukunya, sekitar 2000 buku. Ini orang profesor ini, dia bilang, ya Habib, pakai bahasa Arab saya terjemahkan di sini. Itu buku ada 2 jilid, bahasa Arab itu Pak, bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Halaman segini-segini, isinya ini. Saya ambil juz yang kedua, saya buka halamannya yang dia sebut percis, isinya percis. Bukunya berbahasa Arab, sampai hari ini belum diterjemahkan berbahasa Indonesia. Udah selesai, dia bilang saya mau izin pulang. Sampai depan rumah, dia bilang apa? Habib, ini Islam nggak bakal bisa dihancurkan. Ini orang non Muslim, penyembah matahari. Islam ini tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun, bagaimanapun caranya. Islam tidak akan bisa dihancurkan. Saya bilang, Profesor, dengan apa Islam bisa dihancurkan? Islam hanya bisa dihancurkan, dia baca hadis fasih lisannya, dia katakan as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, dia sudah mengokohkan agama Islam. Waman tarokaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, itu orang-orang yang menghancurkan agama Islam. Selesai. Udah deh, gue tutup. Hati-hati, orang-orang non muslim udah tahu Islam ini nggak bakal bisa dihancurkan, apalagi kalau diajak perang, lebih berani dia. Kenapa? Karena pahalanya jihad fisabilillah, surga pahalanya.
maka dia cari cara bagaimana agar orang-orang Islam pada kagak sholat, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan televisinya, sibuk dengan filmnya, sibuk dengan kegiatannya. Dicari sama mereka kesibukan agar mereka lupa akan sholat 5 waktu. Hancurlah Islam. Maka hati-hati. Awwalu ma yuhasibu alal insan ya as-shalah. Yang pertama kali ditanya di alam kubur nanti, bagaimana sholatmu? Dulu saya belajar di Yaman, di Tarim, di Hadramut 4 tahun. Pertama kali saya datang tahun 1999, sebelum tahun 2000. Pas saya berada di asrama universitas waktu itu di sana ada parabola. Saya nonton. Pas tayangannya tentang Malaysia. Lagi diwawancarai seorang wanita yang meninggal. Saudara-saudaranya bermimpi, itu dalam mimpinya wanita itu minta kuburannya digali. Ini fakta dan ini terjadi. Akhirnya bermusyawarah, saudaranya mimpinya sama semua. Nih adiknya yang wanita minta digali kuburannya. Setelah digali benar masih hidup di dalam. 3 hari 3 malam di dalam kubur. Akhirnya diwawancarai di televisi, apa yang terjadi sama kamu? Saya di dalam kubur, saya nengok ke kanan, itu ada cahaya datang mendekati saya, cahayanya luar biasa, menerangi alam kubur saya. Saya tanya, kamu siapa? Saya adalah sholatmu yang diperintahkan oleh Allah menjadi temanmu sampai datang hari kiamat. Bu, Pak, sholat kita jadi teman kita nanti. Nah, kalau kita meninggal nanti, Pak, Bapak istrinya meninggal, Bapak mau nemenin nggak? Ah, mau nemenin nggak? Enggak, nikah lagi. Bu, kalau suaminya meninggal, ibu mau nemenin nggak di alam kubur? Mau? Gak ada. Anak, cucu, teman kagak bakal ada yang mau nemenin kita. Yang menjadi teman kita nanti di dalam kubur, sholat kita. Ini perempuan itu yang bilang. Tuh datang cahaya dari kanan, begitu luar biasa cahayanya. Dia bilang, saya sholatmu, saya diperintahkan oleh Allah untuk menemani kamu sampai datang hari kiamat. Datang lagi dari sebelah kiri cahaya. Ditanya, siapa kamu? Saya adalah bacaan Al-Quranmu. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menerangi kuburanmu sampai datang hari kiamat. Kuburan kamu terang benderang seperti Masjid An-Nur sekarang. Tadi gelap, sekarang terang. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita sekarang kita nggak sholat, akhirnya besok kita di depan jadi sop yang paling pertama disolatin, artinya kita meninggal dunia. Nah, sekarang banyak orang pada kagak mau ke masjid, giliran meninggal pengen disolatin di dalam ada peraturan tuh Pak di satu kampung ya. Jadi orang-orang yang nggak sholat di masjid, jadi nggak disolatin di dalam masjid, di depan masjid sholatinnya. Hati-hati, ini sholat kemaksiatan yang paling besar, bukan dosa yang besar ya, tapi kemaksiatan yang paling besar. Saya tutup, tolong seburuk-buruk kita, sejelek-jelek kita, semiskin-miskin kita, mohon maaf, apapun keadaan kita, jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran, bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca Al-Fatihah, sholat, tapi jangan sendiri. Kalau bisa berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena Nabi SAW bersabda, siapa orang yang sholat berjamaah, walaupun dia nggak lancar bacaan Al-Fatihahnya, atau dia nggak ahli dalam membaca Al-Fatihahnya,
Ya, panjang pendeknya, tapi di dalam sholat itu ada orang yang ahli dalam membaca Al-Fatihah, maka orang tersebut sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sendiri Pak sholatnya. Mohon maaf, apalagi yang udah umur 40. Hei. 40. Jangan sampai kagak sholat di mas. Subuh yang azan bocah, zuhur yang azan bocah anak-anak tuh ya, asar anak-anak, maghrib yang azan anak-anak, isya yang azan anak-anak. Mana orang tuanya? Mana anak-anak kuliah? Mana anak-anak SMA? Ayo bergerak. Gerakan ini masjid, ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan insya Allah kita bukan termasuk orang yang menghancurkan agama Allah. Ya Allah, jangan sampai ya Allah. Mudah-mudahan keluarga kami semuanya melaksanakan sholat 5 waktu. Boleh Habib bertanya? Boleh bertanya? Siap menjawab? Tolong tim hadroh yang masya Allah tabarakallah, anak-anak yang soleh, tolong dijawab. Kaki kamu berapa? Tangan kamu berapa? Pernah lihat binatang monyet gak? Pernah lihat binatang monyet gak? Tolong jawab lagi. Tangan kamu berapa? Kaki kamu berapa? Monyet tangannya berapa? Monyet kakinya berapa? Sama gak? Bu, jawab Bu. Ibu tangannya berapa? Jawab yang jujur, yang tegas. Ibu tangannya berapa? Yang wanita muslimah, tolong kaki kamu berapa? Mohon maaf. Monyet tangannya berapa? Monyet kakinya berapa? Saya ulang lagi, ibu kakinya berapa? Ibu tangannya berapa? Maaf, monyet tangannya berapa? Monyet kakinya berapa? Jawab yang keras, sama atau tidak? Yang laki-laki, bapak-bapak, pemuda, anak-anak, tolong jawab semuanya. Tangan Anda berapa? Kaki Anda berapa? Ulang sekali lagi, tangan Anda berapa? Kaki Anda berapa? Tolong maaf, monyet tangannya berapa? Monyet kakinya berapa? Sama atau tidak? Nih anak kecil bilang beda-beda, sama tangan sama kaki doang. Hati-hati. Manusia muslim dan muslimah dia sholat, tangan 2, kaki 2. Dia muslim dan muslimah, dia sholat. Monyet kakinya 2, tangannya 2, sholat gak? Monyet sholat gak? Berarti yang kagak sholat? Berarti yang kagak sholat? Kurang kencang. Berarti yang kagak sholat? Hati-hati. Habib kasih contoh binatang yang gak haram, bukan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, gak sama kita. Kaki 2, tangan 2. Oke. Kalau monyet dia kaki 2, tangan 2, dia gak sholat. Tapi kita sholat. Jangan sampai kita seperti binatang. Gak boleh. Ini adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang paling sangat terdekat banget penghambaan kita kepada Allah itu sholat. Sujud itu sudah penghambaan yang titik terakhir kita. Setiap kita mengalami keadaan apa-apa, kita disuruh sujud minta sama Allah. Mari kita baca qasidah, kita tutup. Ayo jamaah, tadi pembawa acara minta saya tutup dengan doa ya. Ya baik, kita baca selawat terlebih dahulu. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rahimin, farij al-muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar
Al-Fatihah 7 kali untuk yang menyumbang. Dari awal ketua DKM mengumpulkan dana, karena sebelum-sebelumnya itu sudah ada banyak yang nyumbang. Mudah-mudahan ini akan direnovasi sebelum Ramadan, mudah-mudahan segera selesai. Kita bisa gunakan untuk sholat tarawih, ya, bahkan mengaji dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan yang nyumbang yang banyak ataupun yang sedikit dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah terus nyumbang, ya, sampai renovasi selesai. Nggak apa-apa, nyicil nggak apa-apa. Atau misalnya, Beb, saya nggak bisa dengan uang, saya dengan makanan, saya dengan minuman, nggak apa-apa. Apapun yang Anda bisa sumbang. Beb, saya nggak bisa nyumbang apa-apa, maaf Beb, saya nggak punya rezeki. Ibu doain aja, Bapak doain saja, biar masjid ini dijaga oleh Allah. Yang kerja diberikan sehat, yang punya rezeki dia mau nyumbang, dia mau peduli, seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan mentang-mentang Anda nggak punya, lantas Anda menjadi orang yang kecil. Enggak, Anda tetap besar kalau Anda mempunyai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk baca 7 kali agak cepat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Saya hitung 7 kali, Bu, Pak. Mudah-mudahan yang berdoa, yang berinfak dan bersodako, baik yang sedikit ataupun yang banyak, sebagaimana tawaf, ya, 7 kali putaran, Sofa wal Marwah juga 7 kali, langit 7 lapis, langit, bumi 7 lapis, bumi. Habib doain mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh. Sekeluarga, ayah, ibunya, anak-anaknya, suami, istri, semuanya bisa pergi haji dan umroh, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Saya terlebih dahulu, ya, Habib dulu, baru dilanjutkan oleh jamaah semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari angkat kedua tangannya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ja'alna ya Allah muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu. Suami dan istri kami, ayah dan ibu kami, anak-anak kami dan keturunan kami, mudah-mudahan semuanya menegakkan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Allah bersama-sama. Rabbana atina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم